Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ah. Halo guys, kenalin Mang Babon yang baru buat channel Mamang Film. Tadinya pengen ngomong panjang lebar, tapi ntar malah jadi curhat. Mendingan langsung aja ke film pertama yang bakal Mamang bacotin alur filmnya dari A sampai Z. Semoga kalian demen ya. Gas lur. Permen diskotik ketak kapotato Sakura grip-grip sobo secitato Fempre secistak ciwi isi cucu Pungguan sukro Di awal, film ini menceritakan seorang gadis remaja yang tengah berlari di sebuah hutan. Dia tanpa sedang ketakutan dan ada beberapa orang yang mengejarnya. Namun gadis itu pun kecewa. Sial pisan teteh. Lalu dibawa ke sebuah kabin tua dan diikat di sebuah tiang kayu. Orang-orang di kabin itu berkata kalau putrinya itu sudah kerasukan oleh iblis. Dan salah satu cara untuk menyelamatkannya menurut buku Paririmbun adalah dengan membakar putrinya hidup-hidup. Anjir, ayam kampus sih dipanggang enak. Singkat cerita, ayahnya pun menyiram putrinya dengan minyak. Dan ketika bersiap menyalakan api, tiba-tiba putrinya kehilangan kontrol dan bersikap seperti layaknya orang yang kerasukan. Ayahnya pun tanpa berpikir panjang segera membakarnya dan menembak kepalanya. Boom! Di awal wae film nangis kieu jir, lanjut malur. Lanjut. Scene berpindah pada 5 orang yang bernama David, Natalie, Eric, serta Olivia yang merupakan seorang perawat yang bertemu di kabin untuk membantu Mia yang mengalami kecanduan terhadap heroin. Singkat cerita, ketika mereka memasuki kabin, tercium bau aroma busuk yang berasal dari bawah lantai, dan ternyata terdapat sebuah ruangan tersembunyi di sana. Saat mereka periksa, ternyata di dalamnya banyak sekali bangkai hewan yang sudah membusuk tentunya, sebuah buku yang terbuat dari kulit manusia, dan sebuah tiang kayu yang terbakar. Nah, ini tiang yang tadi di awal ada adegan penembakan itu loh. Lalu buku itu pun kemudian dibawa oleh Eric. Kan cek memangge kalakuan si Eric teh, aduh naon gitunya kokot monongan rik. Lanjut, dan Eric mencoba untuk mempelajarinya. Namun tanpa disadari oleh Eric, ternyata apa yang dibaca di buku justru membawa petaka berupa bangkitnya iblis yang sangat jahat. Nah kan, muncek mamang mah nikmati we hidup atuh dengan wanita, mumpung sepi lur. Ya bisa curhat, gapleh, remi, awelah toko beswae. Mia yang merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam kabin itu meminta mereka semua untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Akhirnya pun Mia berusaha untuk pergi sendiri dari sana dengan menggunakan mobil. Namun naas, Mia mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam rawa. Saat Mia ingin segera melarikan diri, dia terjebak di sebuah ranting-ranting pohon yang tidak lain adalah perbuatan sang iblis yang ingin merasuki Mia. Duh, jaba masuk nanti lewat. Ketek ya salam. Pada akhirnya Mia pun tidak bisa menyelamatkan diri dari iblis, dan iblis itu pun memasukinya. Mia yang terguncang di tengah hutan akhirnya ditemukan oleh David. Sejak saat itu, Mia bertingkah aneh dan berkata kepada David bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka di dalam kabin. Namun, David hanya mengira bahwa hal tersebut karena efek Mia yang tidak menggunakan heroin, hingga ia berucap hal-hal yang aneh. Puncaknya terjadi ketika Mia mulai kehilangan kesadaran setelah mandi dengan air yang sangat panas dan membuat tubuhnya melepuh. David pun segera membawanya ke rumah sakit Malang. Sungai yang ada di hutan tersebut meluap dan membuat mereka tidak bisa keluar dari area tersebut. Aduh, ya keasupan, ya banjir, nampol bro. David pun kembali ke kabin dan Olivia memberikan Mia obat penenang yang membuatnya tertidur dalam beberapa jam. Namun saat mereka sedang ribut mempermasalahkan apa yang terjadi dengan Mia, tiba-tiba saja Mia keluar dan membawa sebuah senapan. Mia sepenuhnya sudah dirasuki iblis berusaha menembak David dan mulai mengeluarkan suara yang berbeda dari biasanya lalu berkata, "Kalian semua akan segera mati malam ini." Belum sampai di situ. Saat Olivia akan mengambil shotgun, Mia bangun dan memegang tangan Olivia, lalu saling bertatapan dengan Mia seolah tatapan penuh cinta. Ya elah. Ternyata Mia memuntahkan darah ke muka Olivia. Untung Olivia bisa lepas dan memasukkan Mia ke dalam ruang bawah tanah dan ditutup oleh Eric. Saat Olivia akan mengambilkan suntikan obat penenang, boom! Di kaca ada bayangan Olivia, namun lebih mirip Venom versi kearifan lokal.
Seketika Olivia pun takut dan kaca pun pecah. Buku mantra yang tiba-tiba tertiup angin dan iblis pun mulai merasuki Olivia. Eric yang kaget saat pintu kamar Olivia nutup tiba-tiba akhirnya nyusul ke kamar. Nah, disinilah adegan-adegan kampret, mual, jijik, bangsat, wah dimulai. Kamar pun dibuka. Namun Olivia ternyata ada di kamar mandi. Tahu dong apa yang terjadi? Eric shock melihat Olivia dengan asiknya memotong bagian dari pipinya. Anjay, ngilu. Tak sampai di situ, nggak sengaja Eric menginjak lidah Olivia hingga dia murag. Sangkangnya pun keseleo, kalau diurut sihnya. Tiba-tiba Olivia datang langsung dong menusuk dada Eric dan menusuk muka Eric dengan suntikan secara membabi buta. Wah parah sih ini, lama-lama memang psikopat juga nih nonton film beginian. Duh. Singkat cerita, Oli pun tewas ditinggang oleh Eric. Scene berlanjut ke Natalie yang akan mengambil betadine untuk mengobati luka Eric. Natalie kaget dong saat lihat pintu ruangan bawah tanah ternyata terbuka. Yang aing heran tuh, sih gitu padahal 5 jengkal lagi tuh, tinggal buka pintu utama, malah balik lagi nyamperin si Mia yang ada di ruang bawah tanah. Gusti, obong film. Saat hendak keluar dari ruang bawah tanah, kaki Natalie pun ditarik oleh Mia masuk ke dalam ruang bawah tanah hingga pintunya tertutup. Dan apa yang terjadi? Kaki dan paha mulusnya Natalie dilamot dong oleh Mia. Aduh, kagak usah traveling otaknya guys, ini lamotnya lamot jahat. Tangan digigit dan sambil Mia membawa satu butir cutter, lalu dijilat cutter itu hingga lidahnya terbelah menjadi 2. Anjim. Akhirnya Natalie pun ditolong oleh David sambil Eric sedang mencoba membakar buku kutukan itu, namun tidak bisa terbakar. Saat Natalie akan membersihkan luka gigitan Mia, aduh pas bagian ini lumayan jijik sih. Tiba-tiba pintu dapur yang mengarah ke arah ruang bawah tanah terbuka dan kepala Mia pun nolol sedikit sambil memberikan isyarat bahwa iblis akan masuk ke tubuh Natalie lewat luka gigitan yang diberikan oleh Mia. Namun Natalie tersadar dan memutuskan untuk memotong setengah bagian tangannya. Aduh, gusti, kagak dikasih napas pisan ini film. Aduh. Eric dan David pun ke dapur untuk melihat Natalie dan surprise, copot dong tangannya ala-ala keju mozzarella yang masih panas ditarik. Legit. Scene berlanjut saat Eric mulai melihat bagaimana cara membunuh iblis itu ke dalam buku mantra. Belum selesai sampai di situ. Natalie kerasukan iblis dan menembakkan pistol paku ke arah Eric dan David hingga Eric terjatuh. Watir juga si Eric pikir-pikir, haben aja disiksa tapi kagak mati-mati. Tapi bodoh lah, kelakuan dia juga. David kaget saat melihat Natalie yang sudah tidak ada. Ternyata Natalie malah mengambil sebuah linggis dan menghajar Eric hingga jari-jarinya patah. Untung David menembak tangan Natalie. Natalie pun terjatuh sambil berkata, "Kenapa Beb, wajahku sakit sayang." Saat Eric dan David akan pergi, David menyuruh Eric untuk membakar rumah itu supaya iblis yang ada di dalamnya ikut terbakar. Namun David sadar ada Mia di ruang bawah tanah dan memilih untuk tidak membakar Mia, namun memilih untuk menguburnya hidup-hidup hingga iblis itu tewas. Setelah tewas, nantinya David akan menstrum Mia supaya denyut nadi Mia bisa kembali lagi. Mia pun dikubur dengan harapan iblisnya akan mati. Dan sesuai rencana, iblis di tubuh Mia pun telah mati. Dan Mia pun bisa kembali hidup dengan cara disetrum. Saat hendak pergi bersama Mia, David masuk ke dalam lagi untuk membawa kunci mobil. Sial David. Ternyata di dalam udah ada Eric yang sudah termasuki iblis dan menusuk leher David. David pun memberikan kunci mobil ke Mia. Namun si David tidak ikut pergi dan memilih untuk gelut dengan iblis yang ada di tubuh Eric dan mereka pun berdua tewas. Saat Mia akan pergi, iblis itu pun datang dan terus mengejar Mia hingga mobil yang akan dipakai Mia digulingkan oleh iblis tersebut hingga pergelangan tangan Mia putus. Namun Mia tidak mau putus asa sampai di situ. Dia kembali menyalakan gergaji mesin yang tadinya tidak menyala. Langsunglah gergaji itu pun ditinggangkan ke iblis yang ada di depan Mia hingga tubuh iblis itu terbelah menjadi 2. Dan cerita pun tamat. Cir, adegannya parah-parah pisan lur. Terlihat sekali estetika keaslian dalam film ini. Kagak dikasih napas weh. Salut untuk yang buat film ini, memang kasih nilai 95. Pokoknya mah jos. Pokoknya nuhun buat semua yang udah nonton di channel Mamang Film. Semoga terhibur lah ya. Next, kalau ada yang mau request film apa untuk Mamang bawain alur ceritanya, sok atuh komen. Jangan say-say ket.
Mamang pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.